Ala alihi. Awal langkah senantiasa sesuai dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa tapi selalu bertaubat kepada Allah. Maka layaknya kita pendosa sebagaimana Rasulullah tidak kurang sehari semalam membaca istighfar 70 kali, kita juga demikian. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Disebutkan dalam ayat 191 surat Ali Imran, orang yang beriman itu selalu mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Ciri orang munafik dalam ayat 142 surah An-Nisa, mereka jarang mengingat Allah. Maka perbanyak mengingat Allah supaya keluar penyakit munafik dari diri kita. Alhamdulillah. Dalam ayat 56 Al-Ahzab, Allah Ta'ala dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Allah tuntun kita untuk memperbanyak selawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya satu kali, Allah akan menyelawati orang tersebut 10 kali, dan kita bersama juga akan diselawati Rasul 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mutanda ini 75 87 87, yap. Sama-sama kita baca per huruf, kita baca Quran, gebi pahala 10 kebaikan, ladum hadis 2 kebaikan. Per kebaikan hai tablo dengan harga dunianya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسَكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah. بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Alhamdulillah, sudah kita baca beberapa daripada ayat Allah. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Sebut di dalam hadis, huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat. Wa iyadatu alfi marid, dan membesuk 1000 orang sakit. Wa syuhudu alfi janazah, dan mentajhid 1000 orang mayat. Lalu sahabat bertanya, wa qila wa min qiraatil Quran ya Rasul, kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? Wa qala, jawab Rasul, la yanfa'una al-Quran illa bil ilm. La yanfa'una al-Quran illa bil ilmi. Tidak berguna Al-Quran kecuali dengan ilmu. Maka baca Al-Quran dapat pahala, tapi paham daripada ilmu agama itu lebih besar pahala daripada membaca Quran itu sendiri. Maka sekarang coba kita tadabbur walau sedikit dalam waktu yang singkat. Ayat 87 ya. 87 surat Al-Baqarah. Walaqad, dan sungguh, ataina, telah kami datangkan Musa, akan Musa kitaba, akan kitab. Wa qafaina, dan kami teruskan min ba'dihi, daripada setelahnya Musa, bir rusul, dengan para rasul-rasul. Disampaikan di sini bahwa Nabi Musa bukan saja menerima wahyu yang sekedar seperti inspirasi yang terjadi pada rasul-rasul sebelum, tapi beliau juga punya tuntunan khusus, namanya Taurat. Taurat itu dikuatkan dengan ayatillah, yaitu mukjizat-mukjizat. Tapi walau demikian, yang namanya umat tetap melawan, tetap kerhule. Yang pengalaman yang sudah. Lalu setelah itu diikuti oleh rasul-rasul yang lain. Rasul ada 313 orang, Nabi 124.000 orang. Wa ataina Isa, dan kami datangkan akan Isa ibn Maryam, anak daripada Maryam, bayinat, akan bukti nyata bahwa ia itu bukan sembarang bayi atau bukan sembarang orang. Wa ayyadnahu, dan kami kokohkan akannya Isa biruh, dengan ruh kudus yang suci. Bukan ruh kudus maknanya anak Tuhan, dan bukan Jibril mensenggama Maryam, tapi dimaknai kudus, tidak melalui proses. Karena Allah buat Nabi Adam tak ada proses, maka tidak susah bagi Allah membuat Nabi Isa tanpa proses, karena tidak ada kata-kata susah pada Allah. Allah kuatkan Isa bin Maryam dengan ruh yang suci, tapi tetap umatnya membelot. Sebut dalam hadis, tafarakat ummatu Musa salasa wa sab'ina firqatan kulum finnar ila wahidah. Pecah umat Nabi Musa 73 kelompok, semua isi neraka, ila wahidah. Wa tafarakat ummatu Isa isna wa sab'ina firqatan kulluhum finnar.
pecah umat Nabi Isa 72 kelompok, semua isi neraka kecuali satu yang masuk syurga. Dan ini hadis mutawatir. Kemudian wasafrakat ummati ba'di 73 firqatan kulluhum finnar ila wahidah. Selagi akan pecah umatku 73 kelompok, semua isi neraka kecuali satu. Lalu sahabat bertanya, mal wahidah ya Rasul? Ma ana 'alaiha wa ashabi. Wa fi hadisil ukhra Ahlussunnah wal Jamaah. Dijawab oleh Rasul, i'tikad yang ada saya di sana dan ada sahabat saya, di hadis yang lain Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya umat Nabi Musa cuma satu sektor masuk syurga, lain sesat. Umat Nabi Isa satu sektor masuk syurga, lain semua sesat. Begitulah karakter kepala manusia. Tidak mau patuh tuntunan walau nyata kebenaran. Afa kullama ja'akum rasul, maka ditanyakan kepada Bani Israel di masa Nabi Muhammad, yang mereka dulu mengagungkan Nabi Musa. Nabi Musa menolong mereka dari penjajahan Fir'aun. Kemudian sudah selamat, mereka lawan Nabi Musa. Lalu mereka minta, ya Allah turunkan Nabi untuk kami. Kami tidak ada petunjuk. Musa telah wafat, Daud telah wafat. Turun Nabi Isa, dilawan lagi. Maka di masa Nabi Muhammad mereka menanti-nantikan kelahiran Nabi Muhammad, yang sudah disebutkan di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Musa, Nabi Isa. Ketika lahir Muhammad, nyata Muhammad itu Rasul sebagaimana ciri yang sebut di Taurat, Zabur, Injil, mereka melawan lagi. Afa kullama ja'akum rasul, adakah maka kalian, hai Bani Israel, tiap-tiap datang akan kamu oleh seorang rasul, oleh para rasul, bima la tahwa anfusakum, karena tidak suka jiwa-jiwa kalian, istakbartum, lalu kalian dustakan mereka. Nah ini masalahnya. Maka di dalam Islam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khirdalin minal kibri. Enggak akan masuk syurga seseorang yang ada sedebu dari takabur di dalam hatinya. Kenapa? Karena orang yang takabur tidak bisa menerima kebenaran. Setelah nyata Nabi Muhammad benar, enggak cocok di perasaan mereka karena beda suku. Mereka Bani Israel, suku terpandang diagungkan Allah, sedangkan Nabi Muhammad Quraisy. Dia enggak mau terima. Misal kita di Aceh ni, kalau diangkat petua kampung, uci kampung, imam kampung ke Aceh Rayu, yang bengih ni ke Natolu. Apalagi diangkat Jawa Padang Bataknya, di situ juga kan orang yang Jawa Padang. Nyan ego. Maka ini watak Yahudi yang nak pudak pertimbang. Ajak tak prom juga. Han masa biar tak prom dan. Fa fariqan kadzabtum, maka akan sebahagian kelompok mereka dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan akan sebahagian kelompok mereka bunuh. Tercatat dalam sejarah Islam 300 lebih nabi dipenggal oleh Yahudi, oleh Bani Israel. Bukan Rasul. Kalau Rasul berarti yang meninggal dibunuh mereka Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Begitu kejamnya mereka. Karena tuntunan itu dianggap mengganggu, menyalahkan mereka, bunuh tuntunan. Lagi gangster gaya awaknya. Lagi gangster. Jadi kalau menjegal, begal. Tengah je lagi kan. Tapi kafir menjegal, begal, ada aturan. Surati, kalian sudah mengganggu kami. Kami ingin kita hidup damai. Bagaimana? MOU perjanjian, teken. Kalau langgar, bla bla bla. Kalau kalian tidak patuh, kami perangi. Sampai ke Roma Nabi kirim surat. Kemudian udah terjadi perang. Perang misalnya di Uleli umpama. Itu tumbuhan, wanita, binatang, rumah ibadah kafir tak boleh ganggu. Ada norma kita. Orang yang sudah kibar bendera merah, tangkap mereka. Jadi budak, lalu pilih. Beri pilihan budak. Kalau memang ini cuma siasat, yang laki boleh ditembak semua, potong leher semua. Yang perempuan tak boleh. Tapi kalau yang laki ini
kita lihat mungkin berubah, jadikan juga mereka budak. Yang perempuan supaya mereka jangan terlantar, maka ayomi mereka. Itu makna budak. Bukan budak orang yang disuruh-suruh, bukan. Budak itu orang yang hidup di bawah ayoman Islam. Maka dibagi mereka supaya jangan timbul dendam kesumat. Per orang kita satu-satu atau dua-dua atau per ramai satu. Kalau per orang satu, kalau yang kita dapati dia adalah perempuan, maka halal dia digauli, karena penyerahan daripada raja atau jenderal itu sama dengan seperti nikah. Jadi kalau dia punya anak, itu anak ben kita. Nabi dakwah Raja Qubti, satu daerah di Jazirah Arab yang termasuk negeri besar di waktu itu. Begitulah keagungan Nabi. Raja Qubti taubat. Ketika Nabi ziarahi Raja Qubti, diberi satu hadiah, yaitu wanita yang sangat cantik. Beliau itu tahanan perang, namanya Maryah. Maka dipanggil dengan Maryah Qubtiyah, karena orang Qubti. Lalu punya anak, Ibrahim nama, kekasih kita bersama, anak baginda. Tetap Ibrahim ibni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak nista budak itu di kita, enggak. Kalau kita yang gauli, enggak boleh orang lain, itu sama dengan istri. Cuma caranya beda. Kok bisa itu Ustaz? Nikah kok bisa? Ini saya bilang, saya punya anak perempuan. Saya bilang sama seorang pria, ini anak saya ambil untuk kamu, mau kamu injak-injak, mau kamu goreng, silahkan. Sudah sah ya. Tetap tak boleh dicolek. Tapi semata-mata saya pakai kata-kata saya nikahkan anak saya untukmu, maka berlaku hukum sah. Jadi masalah sah dan sah ketentuan Tuhan. Begitu juga pada perbudakan. Jadi tidak pakai nalar di situ. Jadi begitulah Yahudi, dan Yahudi itu sampai sekarang bergerak untuk ngancurin kita. Termasuk hari ini kita jadi bangsa budak. Ditekan oleh dunia dengan moneter. Dulu waktu resmi keluar rupiah, itu $1 ₹1. $1 sama dengan $1. Sebab penjajahan ekonomi hari ini $1, satu uang dia kita harus bayar dengan 15.000 lembar uang kita. Berapa lembar buku umpama, ganti satu buku. Sehingga kita capek kerja tetap tidak sejahtera. Karena cari makan setahun bisa makan sebulan lebih. Orang cari makan sebulan bisa makan setahun, happy-happy dia ke Sabang. Ini kejadian. Kenapa? Karena memang itu misi dari mereka. Jadi pikiran kita, kemauan kita bisa menghancurkan misi-misi itu. Kalau kita cerita panjangkan yang pokok bahasan, maka jangan ada cerita. Wa qalu qulubuna ghulf. Ini di Aceh ada. Ketika dinasihati, kenapa kalian begitu? Terbukti salah. Qulubuna ghulf. Hati kami ini udah tertutup. Jadi enggak usah bawa nasihat. Orang Aceh ada begitu. Baik nak dakwah kelun. Ya tembayang aja don, tamang surga don. Ilun cikado wati. Nah, kai lagi apa aja? Yang berarti mencatut kalimat Yahudi jema. Wallahu a'lam. Bala'anahumullah bikufrihim. Akan tetapi dikutuk akan mereka itu oleh Allah dengan keingkaran kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun. Sedikit manusia yang mau beriman. Jadi masa tempo dulu begitu, sekarang juga begitu. Muslim hari ini dunia mayoritas, tapi yang salat enggak usah luar, dalam jabat aja. Coba hitung berapa persen ada salat. Belum lagi kita periksa yang ngerti ilmu salat. Belum lagi kita periksa orang yang setelah salat jaga diri dari maksiat. Makanya kalau kata Nabi, yang masuk syurga cuma 70.000 orang. Di tafsir para sahabat, ketik aja di Google hadis jumlah manusia masuk syurga. Para mufassir bilang per 100 tahun. Kalau 100 tahun pun masih enggak dapat kita. Kenapa?
Karena jumlah penduduk dunia hari ini hampir 8 miliar. Kalau 70 ribu masuk syurga dari 8 miliar, 7 miliar lebih, maka berarti 1 banding 77 juta. Rakyat Aceh 5 juta, berarti di Aceh enggak masuk syurga satu orang. Kalau begitu sakit kepala kita. Cuma karena ada mufassir yang menafsir hadis itu bahwa artinya per kurun, per satu wilayah segitu, satu wilayah segitu. Berarti ada harapan dikit kita. Alhamdulillah. Tapi disebutkan di sini wa qalilan may yu'minun. Sedikit orang yang mau percaya agama. Itu mesti benar. Di meninggal mama, meninggal ayah, pernikahan, kenduri pakai agama. Di dagang buang agama. Di pula pagi lampuh anda pakai agama. Di cenang reu lampuh gom anda pakai agama. Di bawah broh anda pakai agama. Apa urusan tengku saya buang sampah kan di tanah sendiri. Tapi itu tempat sampah kamu di pintu rumah orang. Kamu buang perut ikan, udang busuk ke situ, bau rumah orang, dosa kamu. Karena mengganggu orang. Dibuat pagar rumah udah nggak pakai agama. Kita pikir biasa-biasa itu, padahal pas kita baca hadis Nabi melarang menahan angin yang akan tembus ke rumah orang. Ini rumah saya buat pagar tinggi, nggak tembus angin ke sana. Marah Nabi itu. Sampai ada sahabat yang kena marah. Jadi gimana juga? Kalau izin boleh. Sama-sama butuh keamanan, boleh. Kalau tak izin, ya seperti rumah di Selimung, di Lubuk, rumah pok-pok serayung. Kalau hujan bisa jalan-jalan dari sela-sela itu. Hikmahnya banyak. Orang Aceh buat rumah gitu ada filosofi. Insya Allah kita nggak berani berantam, menyokarui dengan sampai rumah. Insya Allah nggak akan lapar. Insya Allah anak tak perlu baby sister, karena rumah dempet-dempet saling menjaga. Banyak sekali keuntungan. Ya. Kah? Oka benar. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Maka manakala telah datang akan mereka itu oleh kitab daripada sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang kitab itu membenarkan apa yang ada di mereka. Ketika Taurat sudah dikacaukan, ada Zabur, dia baca Zabur, cocok dengan Taurat yang saya tahu. Ketika Zabur sudah dikacaukan, ada Injil, dia baca Injil, cocok dengan Taurat Zabur yang pernah saya tahu. Ketika Quran diturunkan, cocok dengan Taurat Zabur dan Injil yang sudah saya tahu. Mereka akui itu benar. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dan adalah mereka itu daripada sebelum yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Apa makna istiftah? Membuka, ini apa makna? Halo yang ada di mana? Mereka menuntut apa? Menuntut bu, aduh. Maka adalah mereka itu daripada masa sebelum menuntut oleh mereka itu pembuka kemenangan ke hati. Dan adalah mereka itu daripada masa sebelum yastaftihu, menuntut kemenangan mereka itu ala ladzina kafaru, di atas orang-orang yang kafir mereka itu. Ini kita. Udah datang kitab, ini kitab yang membenarkan Taurat Zabur, masa Injil. Udah. Ketika Injil dikacaukan, udah turun Al-Quran. Inilah kitab yang membenarkan Taurat Zabur Injil. Ya Allah, sebelum Quran turun, bantu kami ya Allah, kami dijajah kafir, kafir ganggu kami ya Allah. Udah turun Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, ada kitab Quran. Jadi dulu-dulu minta dibantu Allah, minta datang petunjuk. Yuhgohna kitab laki kitab, yuhgohna Nabi laki Nabi. Oh kana falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih.
Maka manakala datang akan mereka oleh itu ma'arafu, apa yang mereka mengerti, yang mereka tahu, ini Rasul, ini kitab, kafaru bih, mereka ingkar terhadap kitab itu. Agak tengok pilih kecil kempur. Yuh rapat bak menasah, hana kandidat lain kot nyan yang cocok ke kecil. Ya, nyan tengku imam, nyan ketua pemuda, kata lantik gulung. Ya, mana cerita. Biasa ada lagi yang kejadian. Kan tak benahi kekurangan, tak perbaiki bersama supaya bagus, tapi tak hancurkan. Tapi itu normal karena manusia ini nabi maksum dari dosa, mereka coba gulung. Inilah watak manusia, menyokalun gop, menyokalun mandu mana bere. Tapi watak tak peduk kau nyampitan bere. Orangnya laki betruh bere, oh karena bere tulak bere, nyan karakter orang. Maka anak puhira ni nak kejadian dalam kampung lagi nya ni yang betul yang lenga. Oh ta'ala Al-Baqarah barusa. Jika menanakai nya rata manusia demikian. Maka kalau begitu keadaannya, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahu 'alal kafirin. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka kutu Allah berlaku terhadap orang ingkar itu. Maka enggak usah susah. Kita Muslim tidak beriman, tidak marah terhadap maksiat. Maksiat apa di kampung kayak saya di sini ini, Jumat ini saya brand itu. Kalau ketemu wali kota di depan dia saya ngomong. Saya ke sini tadi Belang Padang penuh. Guru agam, guru ini engkek-engkek. Oh. Rumah Pak Wali belahanan. Mungkin kalau saya katakan tadi Belang Padang 300 enggak kurang. Tadi di situ. Mau Pak Wali belahanan, puan nak jenguk apa jendela tengok. Begitu keadaan. InsyaAllah tengok Jumat yang tak brand bak kopi nang grow bak radio. Benar perubahan hancur dah. Ha? Engkau tengok maghrib lagi orang kena mabuk. Yang tak balap mutom kacu berlam jabat. Tapi insya-Allah lun merupakan. Kiban berkata, wallah kan menyai dua mantang ada sembayang hilang korang-korang nak cilakanya. Oh, duh dari jauh sangat-sangat ikut. Wallahu a'lam bisawab. Nang Aceh Darussu kan Darussalam yang lagi rupa. Kan jadi pura ini masalah yang paling besar. Kita wajib benci terhadap maksiat, benci. Tapi benci kepada pelaku maksiat, jangan lupa doakan dia supaya dia taubat. Karena kita tidak bisa mengambil tindakan. Yang ketiga, doakan diri sendiri. Karena Bal'am bersisa jadi kafir dari taat. Dari waliullah bisa sesat. Apalagi kita. Jadi bengeh itu dah berdoa ke kenyan, kemudian dah berdoa ke doa itu taat. Nyamban cara. Kemudian daripadanya ke orang salahnya, yang salah itu enggak usah kita ambil pusing. Dia jahat bergelantu tak, enggak usah. Kenapa? Ini pasti. Kutuk Allah pasti terjadi kepada orang yang ingkar. Sekarang misal ada orang di dalam jabat cukup kerian. Peng cukup lo. Kan tu tarik orang ngejok ke masjid aja. Laknat Allah kepada dia. Tunggu aja 2 hari lagi dia sedekah ke Penang, ke Singapura. Habis Penang, habis Peng sedekah ke Jakarta. Hujung but sedekah Zainal Abidin, hai mubali. Kemudian cerita. Jadi kutu Allah mesti terjadi kepada orang yang salah. Enggak usah lihat orang lain. Jangankan orang jauh dengan kita, ayah kita, mama kita bisa. Obat kita cari, beliau enggak mau sembuh. Ujung akhir hidup makan sama hidung, pakai selang. Kencing sama selang. Enggak mati-mati, lama baru mati. Beda dia dengan orang taat. Mungkin bisa makan pakai hidung, kencing pakai selang, tapi dia tambah taat. Maka makan pakai hidung ini adalah obat dosa baginya. Tapi yang model begitu udah sakit enggak solat, temenak lagi bantelat tajak betul ke cik anak kanik nalun kan numpang lahir bak lun dia begitu dia orang cinta ke mak lagi yang meninggal pai hajak ibu bah boh ino mengai sedih betul sebab gekun lagi yang tapi nah maka begitulah. Kalau jahat, mau siapa saja tetap kutu Allah berlaku untuknya.
Bi'sa mashtaru bih. Sungguh jelek apa yang mereka beli itu. Beli sesat, ganti dengan alat belinya kebaikan. Artinya kita ada jatah dapat syurga, tapi kita cari neraka. Berarti menjual syurga demi dapat neraka. Berarti itu perbelanjaan yang sangat-sangat merugi. Anfusahum, akan diri-diri mereka itu. Ayakfuru bima anzalallah, karena mereka ingkar dengan apa yang sudah diturunkan Allah. Baghyan ayyunazzalallahu min fadlih. Apa baghyan? Nyata. Berubah dia. Apa dia? Ha? Oh ya, di situ loncat-loncat artinya. Baghyan nyata. Baghyan nyata, dengki. Dengki. Bima anzalallah, dengan apa yang sudah diturunkan Allah, karena kedengkian bahwa menurunkan oleh Allah min fadlihi ala may yasha' min ibadih, di atas orang yang beliau kehendaki daripada hambanya Allah. Udah. Jadi kenapa tidak boleh Muhammad itu Rasul? Inti masalah tok dengki. Nenek saya Ishak, nenek dia Ismail. Saya nggak perlu dia karena nenek dia Ismail. Makanya diangkat sebagai nama di dalam Islam Ibrahim, supaya jangan ingat lagi Ishak Ismail. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa? Untuk mempersatukan antara Yahudi yang cuma bagus bangsa Yahudi, tidak bagus bangsa lain, pakai nama ayah Ibrahim. Karena kalau pakai nama Ibrahim, Ismail sama Ishak sama-sama anak Ibrahim. Jadi mereka punya sifat sampai detik ini, yang bukan kami babi. Sampai hari ini Yahudi. Yang bukan kami halal dibantai. Itu tok karena kedengkian. Baik dah bergagap dengku dengan dengku, hai dia fikir orang yang kampung. Ino anak tak, tapi dia lalu utat parah. Oi dayah, nyan pedang dayah, jeh pedang dayah, jeh pedang, nan heboh dayah orang kampung. Ujung buah urung buah mesti rotan. Ada orang mekap urung yang panjang berkat. Membangunan na guna ke bahan na gaduh kayak megade. Lam titun mulai bulan di Banda Aceh, pereh-pereh jak badan daya. Itu penyakit. Kenapa enggak bersatu ngumpulin ilmu? Mari kita bina umat. Jangan dengkinya. Blok hati. Makanya hati dijaga, diperbaiki, sehingga kata Imam Ghazali, zaratun min a'malil qalbi afdalu min jibalil a'malil zahiri. Sedebu ibadat hati lebih mulia daripada segunung ibadat zahir. Orang yang udah salat akhlaknya tidak mulia, kata Nabi, malam tanahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yusdad min Allah ilal bu'da. Orang yang udah salat rarawatibna tapi tidak tercegah sebab salatnya dari keji dan mungkar, tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali tambah jauh dia. Alim ini sesekali lupa bagian padahal ada dalam kepala dengki, tapi waktu tua je anak ingat. Kita bilang enggak pernah lupa, sangat alim. Tapi akhlak tak mulia. Apa kata Nabi? Man izdada ilman wa lam yuzdad huda lam yuzdad minallahi ilal bu'da. Orang yang bertambah ilmu tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah baik dia dengan Allah kecuali dia tambah jauh. Maka nanti kau alam jabat jak bad dengku pulan. Banda jak bad dengku hai kemanga ati taurut dengku. Mudah kusuk je le. Bahkan je kelegian dengku, le peng raket peng harum dulan tubuh, maka lagi yang keadaan. Ini biasa yang model-model begini nyan dengki hang gadah. Menyuati God insya-Allah hidup Allah bina. Menyuati bro berkerabut apa udah. Tak apa hampah. Jadi beknanya te Yahudi, bekna dia yang pegah pi sama. Yang ngomong juga sama. Baik yang pegah gegap alendro karena penyakit dengku paling raya satu. Alim bil lisan wa jahilul qalb.
Lidahnya cantik, ngingati orang, hatinya busuk. Lepas dia dah kalah. Naik hana sembahyang alam dah demai. Hendak wah alam Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj kacuk subuh nak sembahyang, ubah. Wallahu a'lam. Tetap salah walau. Kemudian faba'u bi ghadabin ala ghadab. Kalau begitu tingkah kita tidak bisa menerima kebenaran lalu dengki, maka mereka itu akan ditimpa bi ghadabin ala ghadab, marah atas marah. Mohon maaf, kenyataan. Semua orang ada sakit. Tapi insya Allah kalau kita patuh, Allah jaga tubuh sampai meninggal. Sekali sakit meninggal. Ini bulan kemarin mumpuk motor. Bulannya kasalah pajuh makanan, keracunan. Pokok hai timai senang BO be. Oh katuha inang ijak nganggap anu ilawaniyah. Nah ada pelihara udang melebah kulam itik potas sama dua on. Kemudian cerita nyati ji. Marah Allah, marah metindih. Ghadab ala ghadab. Maka enggak akan keluar senyum di sini. InsyaAllah kalau kita patuh begatin, hati senang, taduk ngainang tak puas bunuh, kadang pun alu-alu dah bo, tapi baik goreng tagu pegat tambah dah baca hubu. Ji rumah ada alu-alu mangat bu dia. Ni ada puas rambu haji. Bandawa kam khok pani mangat bulan ada power apa belangong-belangong dia ke mana cerita. Wallahu a'lam. Yo kenyataannya. Maka kalau bandel tunggulah faba'u bi ghadabin ala ghadab. Allah timpa marah atas marah, melipat-lipat marah. Menyotoh bahasa haji getuh-tuh. Kan tiga tuh kau. Jadi tinggal preh dia. Kau kedang tengku lagi kan, tengku taban tengok tu main kalau ni pegah dengan kunci yang kacau rasa. Jadi Allah Maha Adil. Jangan begitu. Maka ingat, walil kafirin, untuk kafir. Artinya kafir asli, B kafir makna iaitu kita yang bandel. Azabum muhin, azab yang menghinakan. Yang pasti. Tapi yang sebelah satu kunci sukses begini udah bagus. Enggak percaya buktikan. Pakai hadis, pakai ayat dan pakai kenyataan. Saya di balai jamaah alhamdulillah ada ramai. Yang cinta-cinta agama walau bodoh, kurang ibadat, saya yang saksikan. Ketika sampai ke rumah dicerita sama istrinya, ayah bunuh tenggukan, belum fikir lepa ke la ilaha illallah biraya kamu tu. Balik jenguk rupaji kagum Allah. Insya-Allah dengan cinta kepada agama, insya-Allah ada tuntunan untuk lebih baik. Maka kata para waliullah, kata Nabi, jangan sunyikan diri dari majlis ilmu. Karena dalam majlis ilmu ada naungan sayap malaikat yang mendoakan kita. Inna malaikata alla tada'a ajnahataha li talabil ilmi. Mereka dah fikir ke ibadat doang sih. Jadi macam model jamaah. Tapi baru zero nak jamaah lun yang baca kan la ilaha illallah kan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah zero baru. Kalau ada gecik di sini, gecik kampung kami. Gecik TM Ali Samidan. Keluar nyawa dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi berapa orang ada begitu? Kalau mau lihat itu meraksa dekat Zainal Abidin dekat. Coba lihat penyakit dalam pria, penyakit dalam wanita. Ada yang lagi OKMA, PAPMA kah? Hangga dengar habalun mati. Dengar tu mana mati. Denak inang denak anak. Ada yang macam-macam. Maka itu yang sangat kita takuti, bahawa bagi yang jahat Allah beri azab muhin. Azabnya hina. Ajak kalian ayah halai, kamu nak kejap WC nak debit-debit. Pah, tak buka WC kamu kunci. Ujung buk payah trom, bandar trom pintruk, kena ngulai ahlam. Ayah cik kata jaga ngelai WC, bab punggung mati nan. Nah, demah dia je pegah.
Dia je berah kejap Tengku Imam. Alah Tengku Imam bunuh Yah mati dengan doa. Dia je berah. Dia tak ada berah yang lega ya. Mempekau layah anda berah kena pintu rebah Pak Mon pera karang. Rebah mungkin dah berah Yah dia nyandum bro. Tapi itu akan terjadi. Maka bagaimanakah karir hidup? Bagaimana yang kita bentuk dengan rasa kita, itulah karir hidup kita. Makanya salah satunya menyata baca dalam Sirus Salikin yang Udumuddin, selalu harus cita-cita, ya Allah matikan aku dalam Islam ya Allah. Lu hai Allah matikan fi ya Allah. Hai lu tak mau neraka ya Allah. Lah ke Allah Allah tanya ya. Nyan benda pe lewat don Allah Nabi Muhammad. Nya Allah lun. Nyan Allah tip tubuh dia kan Allah Nabi Muhammad dah Allah tengku mendau. Jadi anak puya ya laki ba Allah dro. Tantang je Allah tengku do ya. Ngade dia mantru ya. Kan menan. Wallahu alam bisawab wa ilaihi marja'ul ma'ab. Ana mungkin dah tambung wate. Silahkan donjo wate bertanya. Ya. Bagaimana hukum mendenda saya pinang si wanita lalu saya enggak jadian sama dia. Emas itu dihitung angus jadi milik si perempuan. Si perempuan tolak saya, maka dia harus bayar 2 kali lipat. Bagaimanakah hukumnya? Kalau itu si wanita gara-gara enggak jadian saya sama dia, dia kecewa, saya dosa. Enggak sportif, hana magam. Lalu uangnya dia makan, haram dia, riba itu. Tapi saya resmikan hal ini wilayah saya. Uang itu kasih untuk lam jabat. Karena dulu sudah capek pihak kampung. Dan supaya masyarakat jangan suka-suka mempermainkan hukum. Itu enggak haram. Namanya takzir, denda. Lalu kalau si wanita tak mau lagi sama saya, gandain mahar saya. Ambil mahar saya yang saya bawa 3 mayam lagi serah ke lam jabat, ke kampung. Maka ini supaya jangan suka-suka mempermainkan hukum. Itu enggak riba lagi. Jadi menang cara ada pangoh begengot le po pihak begengot le gampung aman. Pangoh le po pihak amanya normal secara kultur tanya biasa demikian, memang begitu kedudukan. Tapi secara Islam itu salah. Secara kultur sih kalian. Dan njuk panjar ne belau matolun. Alah hana jadi hani cok angoh panjar. Secara kultur demikian, tapi secara agama itu salah. Itu namanya penjajahan. Wala taqtuluna amwalan nas bil batil. Jangan makan harta orang dengan jalan yang batil. Jadi memang hukum agama Haram. Walau. Nah lailah. Alhamdulillah memang liput na rombongan ketika punya masjid Euro. Cuman mereka baca kitab pada ulama yang mengagak sebagian mereka baca buku ada. Boleh buku mereka baca itu dimandai oleh ulama. Bolehkah mengambil hukum dari buku? Boleh. Kalau mereka itu paham hukum. Tapi kalau tidak paham hukum yang baca, bisa-bisa salah paham. Jangankan Fadail Amal, Sirus Salikin halaman 11 jilid 3 menyebabkan orang yang membaca langsung murtad. Dan ada yang surah begitu sehingga habis murtad kau. Nasirus ini. Nasirus kitab Sirus nak. Dalam nak tunggu kitab Sirus dalam Sirus Salikin apa? Ana untuk lomba menyona Sirus sini jilid lain lomba baca jujino tiat. Bek pekon gara-gara bet murtad urang. Ana meceh kan buku. Maka urang pahami agama mesti punya dasar. Menyoh ana dasar habis mulai berugok. Maka baca-baca demikian harus ada guru pembimbing. Kalau tidak tetap salah. Maka apakah boleh belajar dari buku? Kitab juga buku. Jadi kembali kepada personalnya. Kalau salah maka jangan salahkan semua, salah oknum. Cok Riyadhus Salihin baca. Nabi melarang meninggalkan rumah tak terkunci. Bahasa larangan dipahami haram. La wudu'a liman lam yakra' bi bismillah. Tidak ada wudu orang enggak baca bismillah. Dipahami bahwa tidak sah.
Man sami'a nida, siapa yang dengar azan, fala yahdhur, maka dia tidak hadir salat, la salatalah, tidak ada salat baginya. Menyahana guru, maka dipahami la lisihah, tidak sah, padahal makna di situ la lil kamaliyah, tidak sempurna salatnya. Jadi jid baca buku tapi harusna yang bimbing. Ya begitu. Nah lain ya. Nasi yang 22 gimana gerundong tengok. Ayat 125 surat At-Taubah. Fa ammal ladzi fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang yang di jiwanya ada penyakit, Allah tambah penyakitnya tambah parah dan mati ia dalam kafir. Maka etikat yang 72 itu yang sesat, secara zahir akidahnya bid'ah. Sebut dalam hadis orang bid'ah salat, puasa, zakat, haji tak diterima Allah. Dan itu adalah penyakit yang parah yang bisa mendatangkan kepada kematian dalam kufur, seperti yang terjadi pada para sahabat. Maka kita berdoa jangan masuk ke situ. Silahkan baca hadis tentang bid'ah. Boleh leher dengan bid'ah Persi, Wahyudi, Wahabi tapi Yahudi. Bagah-bagah tak pakai peu dengan Yahudi. Wallahu a'lam. Mungkin enan kan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi rakaah, hadir pada majlis ilmu lebih mulia dari 1000 rakaat salat sunat, fikru sa'atan afdalu min sab'ina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Bila itu fiqh walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi lebih baik agak benar.